Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Surya Paloh mengatakan bahwa Tom Lembong ini dianggap apes ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jadi tersangka. Jadi Pak Surya Paloh tahu begitu kan ya, bahwa Tom Lembong ini orangnya tidak neko-neko begitu. Jadi saya kira antara rapat pertemuan dengan Prabowo dengan Pak Surya Paloh sedikit banyak mungkin akan membahas soal Tom Lembong ya. Karena saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo hari ini kabarnya ada rapat dengan Pak Surya Paloh. Jadi saya kira bahwa Pak Surya Paloh tahu betul soal Tom Lembong ini. Kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba jadi tersangka. Jadi banyak yang terkejut, Anies Baswedan terkejut, Surya Paloh dengan yang lain banyak yang terkejut soal-soal Tom Lembong jadi tersangka begitu kan ya. Dianggap aneh karena tidak ada ya uang yang kemudian masuk ke belum ditemukan ya bukti yang masuk kepada Tom Lembong ya. Ya kita tunggu saja begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan begini, wah ini gimana ya, jangan-jangan ya keliru ini yang kejagungnya begitu. Coba kita baca nih. Caimin udah berkomentar, Pak Paloh juga menanggapi. Sekarang tinggal nunggu respon dari Pak Ahmad Sayhu aja nih. Iya, Caimin sudah berkomentar, Surya Paloh juga berkomentar, Anies Baswedan sudah berkomentar, dan tim Anies Baswedan begitu juga sudah banyak komentar. Tinggal tunggu dari PKS. Wow. Lembong bagaimana pandangannya Pak? Selesai Pak Tom Lembong. Saya pikir bagaimanapun juga tentu itu suasana yang amat memprihatinkan bagi saya sebagai ketua umum Partai Nasdem. Kalau kita masih melihat upaya penegakan hukum ini pada sebuah kasus yang jangka waktunya barangkali kita pun udah lupa itu. Saya pikir begitu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Prioritas utama tentu kita mengharapkan kasus-kasus yang cukup aktual yang memang perlu kita apresiasi. Seperti katakanlah tadi ada penggerebekan, penemuan sejumlah dana yang cukup besar, hampir 1 triliun ya. Ada juga penangkapan daripada 2-3 hakim yang dianggap berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara. Jadi saya pikir kita apresiasi itu. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Lembong, itu ada kebijakannya salah, dianggap kurang 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu. Tapi melihat Jadi saya kira ya dari Gerindra sudah berkomentar di situ begitu kan ya, bagaimana soal-soal kemudian Tom Lembong ini apakah ini benar-benar murni ada korupsi atau tidak ya. Jadi semoga saja Pak Prabowo turun tangan ya. Bahkan ya Bewok cerdas, dia nggak mau taruh orang biasa dijebak sehingga buat nama Nasdem jelek ya. Bewok pandai baca arah angin, baca jejak dan pramuka tingkat tinggi lah. Bukan apes loh, tapi sudah di planning. Zulhas Airlangga kenapa tidak dibidik rezim ya? Ini komentar dari netizen, betul begitu kan? Biar tidak terkesan bahwa sosok kepemimpinan seorang Prabowo ya biar tidak ada nuansa ada dikriminalisasi terhadap oposisi, biar tidak seperti itu begitu kan ya. Jadi saya kira apa yang kemudian kita amati sekarang ini ya dari Kejagung juga agak kerepotan begitu, mengusut tuntas bagaimana kerugian itu dengan rinci bagaimana kok langsung pasal-pasalnya begitu kan ya, padahal kerugian dulu baru pasal ya. Kalau kerugiannya sudah ditemukan pasalnya gampang ya. Saya kira Kejagung ini banyak yang kemudian memprotes begitu kan ya, soal kayak ada nuansa dipolitisasi dan sebagainya. Bahkan sosok dari Nasdem ya juga mengatakan agak gimana begitu kan. Tidak ada hujan, tidak ada tidak ada angin, tiba-tiba jadi tersangka. Ya kata Surya Paloh, ini karena apes ya. Semua orang itu pasti akan tersandra. Ya kita lihat saja, jangan-jangan semuanya partai bisa tersandra atau bagaimana ya.
Kasihan banget begitu kalau semua partai jadi tersangka tersandra pada akhirnya jadi apa begitu. Ya saya kira Pak Prabowo tidak akan kuat untuk melawan itu. Ya karena hitung-hitungannya Pak Prabowo ini mau calon lagi begitu kan. Hitung-hitungannya. Bagaimana kalau partai-partai tidak mendukung Pak Prabowo? Agak aneh juga kan. Coba kita baca. Surya Paloh anggap Tom Lembong apes, nggak ada angin, nggak ada hujan, jadi tersangka. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku kaget saat Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka korupsi importasi gula atau impor gula. Apalagi kebijakan itu diambil Tom Lembong 10 tahun lalu dan diperkarakan saat ini. Ini kan aneh begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa di masa kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan ya, begitu bobroknya penanganan korupsi, penanganan angka-angka korupsi yang semakin merajalela begitu kan. Saya katakan seperti itu. Karena apa? Begitu banyak menteri-menteri yang kemudian salah satunya adalah korupsi besar-besaran, hampir 1 triliun, 8 triliun, ratusan miliar dan sebagainya. Itu sudah biasa begitu. Itu di zaman Jokowi begitu kan. Kalau ini tidak benar-benar diatasi oleh sosok seorang Prabowo, ya mau bagaimana lagi nasib kita begitu kan ya. Rakyat mau bertaruh ke siapa? Karena rakyat ini tidak tahu ya, karena yang tahu itu yang di atas-atas penegak-penegak hukum. Makanya kalau jadi penegak hukum yang adil dong begitu kan ya. Makanya saya apresiasi sekali kepada Pak Prabowo ya, dilantik sudah 7 hari saja sudah ya angka korupsinya sudah makin bagus ya untuk orang-orang yang kemudian yang kemudian ada dugaan korupsi. Semuanya harus diperiksa. Tapi kalau tidak diperiksa sama aja seolah-olah hukum ini dipolitisasi kepada oposisi saja. Bukan tidak mungkin ya, sebentar lagi ya kata netizen Anies Baswedan akan dijadikan target di situ. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada kasus Tom Lembong, kebijakannya salah dianggap 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut, kata Surya Paloh. Surya Paloh mengaku tak sepakat kalau disebut kasus yang menimpa Tom Lembong ya upaya kriminalisasi. Kalaupun ada, sambung Paloh, Tom hanya mengalami kesialan saja. Mudah-mudahan tidak ada, kalau ada apa saja, kata Surya Paloh. Paloh menekankan bahwa membangun kepercayaan menjadi petinggi bagi pemerintahan baru saat ini, seraya tak ingin menganggap adanya kaitan dengan kasus-kasus Tom Lembong. Surya Paloh berharap agar tidak membangun pesimisme dengan mencari masalah di masa lalu. Kita mau membesarkan hati kita semua. Ini memerintah kita. Kita confidence lah dong. Harusnya membangun confidence itu penting, bukan membangun pesimisme, tegasnya. Lebih jauh Surya Paloh merasa prihatin. Namun demikian belum ada pertimbangan untuk memberikan bantuan hukum bagi Tom Lembong. Tapi tim Anies Baswedan sudah ada yang memberikan bantuan hukum. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian kita amati ini di kepemimpinan seorang Prabowo, banyak orang masih pesimis ya. Jadi seolah-olah dipolitisasi kepada oposisi saja ya, sedangkan menteri-menteri mereka dianggap aman-aman, dianggap santai, dianggap aman semuanya begitu kan ya, walaupun ada dugaan-dugaan kasus yang ada. Makanya Pak Prabowo hari ini jangan tebang pilih siapapun itu, baik menteri-menteri mereka siapapun ya yang tidak bisa bekerja, yang punya dugaan-dugaan kasus, segera diperiksa orang-orang itu. Selama mereka masih takut Prabowo-nya, tidak akan mungkin demokrasi ini akan maju. Tidak mungkin angka-angka korupsi ini akan semakin turun, malah semakin naik di situ begitu kan ya. Jadi sekarang ini orang-orang memandang, wah kenapa dipolitisasi, kenapa karena jadi oposisi, karena melawan pemerintah, karena kemudian melawan Jokowi, banyak framing-framing seperti itu. Makanya saat inilah kita tunjukkan ya, kalau ingin mentersangkakan orang harus ada alat bukti, minimal 2 alat bukti. Jadi Pak Prabowo harus bersuara dong sebagai seorang presiden ya. Jadi saya kira ke depan ya semoga saja pemerintahan Prabowo ini kuat. Kalau tidak kuat mau bagaimana lagi? Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.